Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat genset meledak, 11 kios dan rumah di Kabupaten Duga terbakar. Bawa 49 paket narkoba, seorang pemuda diringkus di Bandara Timika. Ratusan sopir truk di Sorong berunjuk rasa minta Pemkot jamin ketersediaan stok Pertalite dan solar. Antusiasme warga untuk menjadi anggota Panwaslu Distrik untuk wilayah Kota Sorong cukup tinggi. Ini terlihat dari tes tertulis yang diselenggarakan Panwaslu Kota Sorong. Setelah tes tertulis, peserta yang lolos akan menjalani tes wawancara, lalu hasilnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Panwaslu akan menetapkan 3 anggota Panwas di setiap distrik. Tes tertulis untuk anggota Panwaslu Kecamatan diikuti 324 peserta. Dari tes tertulis ini, Panwaslu akan menjaring 6 orang, lalu akan diseleksi lagi menjadi 3 orang melalui tes wawancara. Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi isu SARA, agama, hingga melakukan pendataan di setiap distrik. Jadi untuk peserta yang saat ini hadir sebanyak 324 peserta, dan nanti kita akan mencari untuk 6 per distrik 6 orang untuk nanti mengikuti seleksi wawancara. Kemudian dari seleksi wawancara itu dari 6 orang tinggal 3 orang yang akan dianggap memenuhi syarat, mempunyai integritas yang baik. Kita akan mempunyai nilai yang terbaik untuk masuk sebagai Panwas Distrik. Ya. Nah, untuk tes tertulis sendiri dilaksanakan pada hari ini. Memang skedulnya itu selama 3 hari, tetapi bisa dilakukan hari ini, besok atau lusa. Tapi kita melihat efisien waktu, maka dengan kesiapan yang ada kita lakukan di tanggal sekarang. Sementara di Kabupaten Kepulauan Yapen, Badan Pengawasan Pemilu mengumumkan pendaftaran calon anggota pengawas pemilihan umum kecamatan untuk pemilu serentak tahun 2024. Sebanyak 354 orang mendaftar, namun 310 orang yang lolos menjalani tahapan tes tertulis. Bawaslu Yapen hanya akan menjaring 96 orang melalui tes wawancara. Jumlah tersebut akan dibagi 2, 48 anggota didistribusikan ke 16 distrik, dan sisanya masuk dalam daftar tunggu. Dinyatakan lulus tes tertulis itu 96 orang. Dari 96 orang ini selanjutnya akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu wawancara, dan selanjutnya akan diputuskan 3 orang persebaran dari tiap distrik, sehingga berjumlah nanti ada 4 orang yang terpilih sebagai calon atau Panwas Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen dari 16 distrik. Di Kabupaten Merauke, KPU setempat bertemu dengan partai politik peserta pemilu. KPU berharap parpol yang lolos pemilu agar proaktif saat petugas KPU mendatangi kantor untuk melakukan verifikasi faktual. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi kemarin ya, KPU RI telah resmi menyampaikan atau mengumumkan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik ya. Ada 18 parpol ya yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS ya dari hasil verifikasi administrasi. Dari 24 yang mendaftar, setelah dilakukan verifikasi administrasi ternyata ada 18 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat, dan dari 9 dari 18 partai politik tersebut akan dilakukan verifikasi faktual. Nah, 9 partai politik ini adalah partai politik non-parlemen ya. Sementara 9 lainnya merupakan partai politik yang lolos PT ya, atau memiliki kursi di DPR RI. Mereka ini kan pemberlakuan verifikasinya hanya verifikasi administrasi, tidak dilakukan verifikasi faktual. Untuk melakukan verifikasi, KPU telah membagi tim untuk mendatangi setiap kantor parpol. Verifikasi ini diharapkan bisa tuntas secepatnya,
sehingga KPU bisa melangkah ke tahapan selanjutnya. Dari Kota Sorong, Kabupaten Yapen dan Merauke, tim liputan melaporkan. Rapat koordinasi oleh Kecelakaan laut di perairan Merauke, Papua Selatan kerap kali terjadi. Tidak jarang musibah yang terjadi menimbulkan korban jiwa dan harta benda karena pertolongan yang terlambat akibat kendala jarak dan medan yang berat. Untuk mengatasi hal tersebut, Basarnas Merauke melakukan pertemuan dengan instansi terkait, termasuk tim SAR, anggota TNI, dan Polri. Emi Freezer, Kasubdit, Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Basarnas, mengatakan Basarnas akan terus berkoordinasi dengan instansi lain untuk mengatasi persoalan jarak dan medan berat dalam menyelamatkan korban. Dalam menghadapi kondisi-kondisi yang membahayakan di lautan, terutama yang di laut Tengah, baik itu akibat kecelakaan kapal ataupun akibat juga kegagalan kapal tersebut dalam pelayaran, bisa dampak oleh cuaca ataupun juga oleh kondisi-kondisi lain. Nah, sehingga kalau dengan rapat koordinasi ini diharapkan akan timbul satu gerakan yang sama, sehingga diharapkan adalah respon time atau waktu respon ini yang bisa lebih cepat. Sehingga kalau kita bicara masalah lokus dari daerah, posisi daerah kejadian dengan daerah posisi keberadaan dari Katusan Merauke ini sendiri kan ada distance, ada jarak yang menjadi penghalang utama untuk bisa cepat dalam melaksanakan aksi pencarian pertolongan. Nah, dengan adanya integrasi ini, dengan ada koordinasi ini, kita menyatukan semua komponen dalam bentuk draft naskah kesepakatan bersama apa yang masing-masing dapat kita perbuat untuk bisa melaksanakan pencarian pertolongan secara cepat, secara tepat, dengan tujuannya adalah mengurangi waktu operasional sehingga korban bisa cepat ditemukan dan diselamatkan. Itu tujuan utama kita. Tim SAR gabungan Merauke kerap kesulitan menyelamatkan korban ketika musibah kecelakaan di laut terjadi. Seringkali korban yang tidak ditemukan hingga operasi pencarian ditutup. Medan yang berat serta jarak yang jauh menjadi salah satu kendala yang dihadapi tim SAR untuk menyelamatkan korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Olahraga voli merupakan salah satu cabang olahraga yang paling digemari di Merauke. Untuk mencari atlet muda berbakat, Polres menggelar kejuaraan bola voli yang diikuti 20 klub voli di Merauke. Kejuaraan ini memperebutkan Piala Kapolres Merauke yang digelar setiap tahun. Kapolres selaku Ketua PBVSI Merauke berharap hasil dari kejuaraan ini bisa menghasilkan atlet voli berkualitas yang bisa mewakili Merauke di ajang kejuaraan yang lebih besar. Kira-kira menurut Anda tadi lawanan seperti apa? Ya berat sama seperti lawan-lawan sebelumnya, tapi kita juga harus berusaha. Kalau biarpun berat, biarpun ringan, lawan-lawannya kita mesti berusaha. Jessica, apa yang Anda harapkan dari kegiatan kejuaraan Kapolres Cup ini? Semoga kedepannya Merauke bisa lebih baik lagi dalam mengadakan voli begitu. Semoga bisa menjadi provinsi yang tinggi lagi dalam volinya. Kami berlatih setiap hari, setiap sore bersama mereka tanpa lelah, tanpa paksaan, secara ikhlas. Dan kami wajar dan kami memang berhak ada di partai final ini. Artinya dengan segala upaya, baik itu doa, usaha dan kerja keras. Dan kami juga bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Kapolres Cup yang sekarang juga kami membawa tim putra-putri ke partai final. Yang akan sebentar lagi kita akan lanjutkan ke partai putra, tapi semua itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan kerja keras pemain dan seluruh orang-orang yang terkasih, baik pemirsa, pemerhati bola voli yang selalu mendoakan kami, selalu mendukung kami dan selalu mensupport kami. Kejuaraan voli ini diharapkan bisa digelar secara rutin, khususnya untuk kesiapan para atlet voli menghadapi PON di Sumatera Utara pada tahun 2024 mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.